Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Segita, NIM 210441476. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Wahyu Hidayat SIP MH. Nomor 1, Pancasila adalah 5 nilai dasar leluhur yang ada dan berkembang bersama dengan Indonesia, sekaligus penggerak pejuang bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi, yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber. Hukum. 2. Menurut Notonegoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan bentuk piramida. Jelaskan mengenai hal tersebut. Menurut Notonegoro, dalam Pancasila secara ilmu populer, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki atau urutannya logis dan berbentuk piramida. Hierarkis berarti tinggi, sedangkan piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila pertama ke sila yang selanjutnya. Nomor 3, jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antara sila dalam Pancasila. Menurut saya, sila yang tercantum dalam Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika digambarkan berdasarkan hubungannya akan membentuk suatu piramida. Sila pertama sebagai pusatnya dan sila selanjutnya sebagai tubuh dari piramida tersebut. Nomor 4, menurut Anda, apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Menurut saya, Pancasila dapat diterima di tengah perbedaan ini karena isi dari Pancasila sangat menjiwai apa yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila dapat diterima oleh bangsa Indonesia. 5. Jelaskan makna masing-masing sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua bermakna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling keterkaitan serta membantu satu sama lain dan selalu bersikap adil terhadap sesama. Sila yang ketiga bermakna artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia dan saling membahu untuk menolong sesama. Sila keempat bermakna sebagai pedoman rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sila kelima mengandung makna setiap manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengamalan setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila pertama yaitu saling menghormati antara sesama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia, suku dan budaya, dan selalu bersikap adil. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, dan cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi. Sila keempat, mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar pendapat dan menerima pendapat dari orang lain.
Sila kelima berbuat adil pada siapapun, tidak pilih kasih, menghargai setiap karya orang lain. 7. Jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Menurut saya, sangat penting untuk merawat nilai persatuan karena hal tersebut akan membuat persatuan yang ada di Indonesia dapat hidup berdampingan dan meskipun beragam budaya yang ada di Indonesia, sehingga semua terhindar dari konflik yang dapat menghancurkan Indonesia. 8. Menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi negaranya? Menurut saya dalam rangka pembangunan suatu negara akan selalu berpedoman pada ideologinya karena apabila tidak berpedoman pada ideologinya maka pembangunan tersebut melanggar ideologi. Karena suatu negara pasti selalu berpedoman pada ideologinya seperti Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. 9. Jelaskan pandangan Anda mengenai kaitan-kaitan yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Cara untuk membumikan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat kepada mahasiswa yaitu dengan cara bersosialisasi mengenai Pancasila. Pentingnya Pancasila dan menerapkan atau mencontohkan kepada mahasiswa cara untuk melakukan hal yang berkaitan mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga dia akan mengikuti apa yang kita lakukan, yang dia menjadikan itu sebagai contoh. Itulah tadi hasil dari jawaban dari soal-soal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.